Baitul Hikmah Part 1, Lembar Peradaban Islam yang Hilang. Istana Al-Huld adalah istana yang ada di kota Baghdad yang merupakan pusat pemerintahan Khalifah kelima Harun ar-Rasyid 170-193 Hijriah, era 3 Imam Mahzab. Di dalamnya terdapat bangunan yang memang disediakan Khalifah Harun khusus penyimpanan khazanah buku dan pusat kegiatan ilmiah di kota Baghdad. Ruang buku istana ini begitu masyhur. Ada yang menyebutnya Baitul Hikmah, gudang hikmah, ada pula yang menyebutnya dengan Hizanat Al-Hikmah, tempat penyimpanan hikmah. Awalnya, Bait Al-Hikmah hanyalah ruang buku di istana, tapi lambat laun berubah menjadi perpustakaan umum. Perpustakaan Bait Al-Hikmah banyak menyedot pengunjung dari berbagai wilayah. Ia mempunyai pengaruh besar dalam membangkitkan minat ilmiah umat Islam ketika itu. Debat, diskusi, penelitian penerjemahan dan penulisan buku adalah pemandangan yang tak pernah hilang dari ruang Bait Al-Hikmah. Dikisahkan Khalifah Harun mengangkat orang-orang khusus untuk mengelola perpustakaan Bait Al-Hikmah. Masing-masing pustakawan memiliki tugas berbeda. Ada yang bertugas sebagai penterjemah, penulis naskah, dan tugas-tugas kepustakaan lain. Al-Rashid mengangkat Yuhana bin Masawi sebagai kepala penerjemah di Bait Al-Hikmah. Para penulis naskah selalu berada di samping Yuhana untuk menuliskan kalimat demi kalimat yang dilontarkan Yuhana ketika menterjemah sebuah buku. Di masa pemerintahan Khalifah ke-6 Bani Abbasiyah yaitu Al-Amin, putra Harun, Bait Al-Hikmah tidak berkembang karena perang saudara. Barulah di kekhalifahan ke-7, Al-Makmun, Baitul Hikmah berkembang terlampau pesat. Selama berkuasa, Al-Makmun memberikan perhatian teramat besar terhadap kemajuan Bait Al-Hikmah. Ia mengadakan kerjasama dengan para penguasa Romawi untuk mendapatkan buku-buku kuno dari kerajaan itu. Al-Makmun mempercayakan pengelolaan buku-buku dari luar Jazirah Arab tersebut kepada Sahal bin Harun, juru tulis Bait Al-Hikmah, untuk diterjemah dan disalin ulang. Bait Al-Hikmah dikelola layaknya perpustakaan modern. Dana jutaan dirham disediakan kerajaan untuk mengembangkan iptek, peneliti, dan membangun stasiun meteorologi di puncak Gunung Damaskus yang diberi nama Di Ar-Rasyad. Klasifikasi koleksi Bait Al-Hikmah meliputi fisika, filsafat dan logika, astronomi, agraria dan pertanian, matematika dan teknik, musik, dan kimia. Bait Al-Hikmah juga memiliki seksi pelayanan. Mereka bertugas menyediakan kebutuhan para ilmuwan dan pelajar yang menginap di sana. Tidaklah mengherankan saat itu Bani Abbasiyah mencapai puncak kejayaannya. Pada era kekhalifahan Al-Mamun, Bait Al-Hikmah menjelma menjadi pusat peradaban ilmu dan pengetahuan terbesar yang memiliki peran penting dan menjadi sangat terkenal di dunia karena merupakan perpustakaan ilmiah dan pendidikan pertama yang mengumpulkan ilmuwan, cendekiawan, dan penerjemah untuk belajar dan riset, hingga menciptakan salah satu akademi intelektual terbesar dalam sejarah. Disinilah lahir ilmuwan-ilmuwan terbesar yang memiliki akar pengetahuan dan menginspirasi banyak ilmuwan Eropa hingga saat ini. Mereka adalah 1. Ibnu Sina, bapak kedokteran modern yang menulis kitab Hanun, buku pengobatan, yang menjadi buku rujukan dan standar di bidang kedokteran pada berbagai universitas. 2. Sutaita Al-Muhamli, ilmuwan muslimah yang ahli dalam aritmatika, sastra Arab, hadis. 3. Hunain bin Ishaq, ilmuwan fisika yang merupakan ahli bahasa, penterjemah. 4. Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi, bapak aljabar ilmuwan matematika, astronomi dan geografi, penemu bilangan biner, tanpa beliau mustahil ada sistem komputer saat ini. 5. Yahya bin Abi Mansur, astronom istana kekhalifahan Al-Mamun. 6. Bani Musa bersaudara, Ja'far Muhammad, Ahmad dan Hasan, merupakan matematikawan, ahli bahasa teknisian kekhalifahan Al-Mamun, mereka salah satu bintangnya Baitul Hikmah. 7. Al-Farabi, ilmuwan yang ahli metafisika, logika, matematika, sains, filsafat alam, ilmu politik, tata bahasa. Keberadaan Baitul Hikmah membuat Bani Abbasiyah dan khususnya kota Baghdad selama 5 abad menjadi kebanggaan para ilmuwan dan intelektual dan rakyatnya. Namun keberadaannya hilang tanpa bekas setelah dihancurkan pada abad ke-13. Masa keemasan Bait Al-Hikmah tersebut tak dapat ditorehkan kepada para khalifah selanjutnya. Melemahnya pemerintahan dan sering terjadinya perebutan kekuasaan membuat keadaan dan situasi politik dinasti Abbasiyah kian terpuruk. Puncaknya, di tahun 656 Hijriah, 200.000 pasukan Hulaguhan, cucu dari Jenghis Khan, berhasil membumi hanguskan kota Baghdad dan istananya termasuk Baitul Hikmah. Khalifah Bani Abbasiyah yaitu Al-Mustashim tidak berdaya menghadapinya, dan Baghdad pun jatuh. Di masa ini pula lah di Indonesia, pasukan Tartar datang ke Jawa untuk menghukum Kertanegara Raja Singosari. Mereka dimanfaatkan Raden Wijaya untuk mengalahkan Prabu Jaya Katuang Kediri dan mendirikan kerajaan terbesar Nusantara yaitu Majapahit. Baitul Hikmah beserta seluruh literatur di dalamnya, manuskrip, peta, observatorium dan lainnya, musnah. Sebagian buku dibuang ke Sungai Tigris yang membuat sungai tersebut berubah menghitam karena tinta, dan memerah oleh darah segar dari para ilmuwan, ulama, mahasiswa, dan penduduk yang dibantai. Kehancuran Baitul Hikmah dan kota Baghdad menandai berakhirnya masa keemasan peradaban Islam dan Bani Abbasiyah. Dikutip dari kitab Syiar Alam An-Nubala. Semoga bermanfaat, barokallahu fikum.